Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia ungkap uji coba penggunaan compressed natural gas atau CNG untuk menjadi salah satu alternatif pengganti LPG masih berlangsung. Pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan oleh masyarakat untuk menggantikan LPG subsidi 3 kg. Bahlil pun menjelaskan pemerintah sedang menunggu hasil uji keselamatan dari Lemigas. Menurutnya jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi dalam skala besar sehingga bisa digunakan masyarakat. Sebelumnya Bahlil juga sempat mengatakan pemanfaatan CNG bukan hal baru karena tabung berukuran 12 hingga 20 kg telah terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan komersial. Ini CNG ini untuk 3 kg masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya. CNG ini kita lakukan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor kita yang besar. Bayangkan kita impor per tahun itu 8,6 juta ton untuk konsumsi. Di saat bersamaan devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG sekitar 130 sampai 150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita itu 80 sampai 57 triliun. Nah, tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG. Kira-kira itu. Kementerian SDM masih mengkaji pengembangan CNG untuk tabung 3 kg agar bisa digunakan masyarakat rumah tangga sebagai pengganti LPG subsidi 3 kg. Lalu sebenarnya apa perbedaan CNG dan LPG? Berikut informasinya. CNG berbentuk gas bertekanan tinggi dan harus disimpan dalam tabung khusus, sementara LPG disimpan dalam bentuk cair. Untuk komposisi, CNG didominasi metana dari gas alam, sementara untuk LPG komposisinya campuran propana dan butana. Kemudian asal sumber CNG dari gas alam domestik, sementara LPG dari hasil penyulingan minyak bumi. Lalu untuk harga CNG diklaim 30 hingga 40% lebih murah dibandingkan LPG, sementara LPG lebih mahal karena bergantung pada impor. Dan untuk dampak terhadap lingkungan, pembakaran CNG lebih bersih dan emisi gas rumah kaca lebih rendah. Sementara LPG menghasilkan emisi lebih tinggi dibanding CNG. Presiden Prabowo Subianto hari ini mengunjungi pulau terluar Indonesia, Miangas, Sulawesi Utara. Kunjungan ini usai Presiden Prabowo menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Ya, kunjungan Presiden Prabowo dilakukan sebelum kembali menuju Jakarta pada sore ini. Berbagai agenda dilakukan oleh Prabowo Subianto di Miangas, Sulawesi Utara, antara lain meninjau fasilitas publik serta bertemu dengan masyarakat setempat. Datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara. Saya baru saja dari Filipina, ternyata cukup dekat dari Filipina. Dan kita bersyukur saya presiden kedua yang sudah ke Miangas. Pak Jokowi sudah sebelumnya. Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Semua sekolah akan kita renovasi juga tahun ini dan 2-3 tahun ke depan. Semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi. Rencana beliau akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es.
kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Juga akan ada tempat SP, ya, apa itu untuk nelayan, SPBU nelayan, solar khusus untuk nelayan, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Dari Miangas, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Gorontalo. Prabowo pun langsung disambut ribuan nelayan yang sudah tiba lebih dulu di lokasi. Dalam kesempatan ini, Prabowo berdialog dan menyampaikan tekadnya untuk memberdayakan nelayan. Blokade Selat Hormuz mempengaruhi operasional nelayan di Pati, Jawa Tengah. Naiknya harga bahan bakar membuat para nelayan tidak dapat berlayar mencari ikan. Di Pati, Jawa Tengah, ratusan kapal penangkap ikan terpaksa berlabuh karena kenaikan harga bahan bakar. Hal ini hampir menghentikan aktivitas penangkapan ikan setempat. Harga solar tanpa subsidi dilaporkan mencapai sekitar Rp30.000 per liter. Kenaikan secara tajam berpengaruh pada biaya operasional dan memaksa banyak nelayan kehilangan pekerjaan. Laut ya nganggur, Pak. Hasil-hasilnya mengurang. Jadi setiap kita mencukupi keluarga itu mengurang jauh, Pak. Dampaknya itu tadi BBM melambung tinggi. Jadi kita nggak sanggup lah, nggak kuat kalau harga segitu nelayan. Para nelayan mengatakan bahwa pendapatan harian telah hilang sepenuhnya dan perahu-perahu mereka kini terpaksa menganggur. Tekanan pada rantai pasokan bahan bakar terjadi di tengah gangguan pasar energi yang lebih luas di seluruh kawasan. Blokade Selat Hormuz telah memicu guncangan energi yang parah bagi negara-negara ASEAN, yang sebagian besar masih sangat bergantung pada impor minyak dan gas alam. Warga Jabodetabek kini makin sulit isi BBM subsidi karena ada belasan SPBU yang tidak lagi jual Pertalite sejak 1 Mei 2026 lalu. Pertamina menjelaskan SPBU yang stop jual Pertalite karena sudah naik kelas jadi SPBU Signature. Sepekan terakhir, viral di media sosial foto plang di sebuah SPBU di Jakarta Selatan yang tidak lagi menjual BBM subsidi Pertalite sejak 1 Mei 2026. Sejumlah pengendara terpaksa beralih beli BBM Pertamax karena terbiasa mengisi BBM di SPBU tersebut. Pihak Pertamina mengakui ada 13 SPBU di Jabodetabek yang sudah tidak menjual Pertalite karena statusnya naik kelas jadi SPBU Signature. SPBU Signature diklaim memiliki layanan lebih premium dan petugas lebih ramah tapi hanya menjual BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Dex, dan Dex Lite.